Selamat siang Pak Giarto. Selamat siang. Mohon maaf Pak, ini saya mengganggu waktunya sebentar, kira-kira 12 sampai 15 menit. Ya. Lama banget. Ini berkaitan dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak, di mana saya harus mewawancarai 2 sampai 3 kepala sekolah atau pimpinan lembaga sekolah itu berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan di dalam pengambilan keputusan. Jadi, kita tahu bahwa seorang kepala sekolah itu pasti mempunyai wewenang, ya Pak, wewenang dan tanggung jawab penuh di dalam mengambil keputusan gitu ya. Apakah keputusan itu hanya berdasarkan pada dirinya sendiri atau keputusan itu bisa dirembuk dengan pemangku atau stakeholder yang ada di sekolah ini gitu Pak. Yang pertama Pak, apakah selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau yang merupakan rujukan moral? Mana yang termasuk kasus dilema etika atau rujukan moral? Bagaimana Bapak menganalisis itu? Sebelumnya kita harus pisahkan dulu mana dilema etika, mana rujukan moral. Dilema etika itu kita dihadapkan dua masalah kebenaran, sehingga menjadikan kita bingung untuk mengambil keputusan. Tapi sama-sama benar, tetapi kita bingung untuk mengambil keputusan. Kemudian yang rujukan moral itu kita dihadapkan di antara dua kebenaran dan yang satu salah tetapi seolah-olah benar. Itu berarti analisisnya seperti itu ya Pak. Benar dengan benar dan benar dengan salah. Kemudian untuk mengambil keputusan itu ya kita harus mempertimbangkan prinsip ya kita harus prinsipnya berkeadilan harus berkeadilan itu. Kemudian untuk siapa, kepada siapa kita tuh mengambil keputusan prinsipnya harus adil, jujur, adil. Utamanya pada yang tadi yang di bukan yang satunya rujukan moral. Jujur, adil, kita harus berdasarkan kasih sayang. Berarti pertama yang rujukan moral itu ya Pak, kalau yang benar memang itu harus dikatakan benar begitu. Berikutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus di mana ada dua, jadi Pak, ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi ada dua hal itu sama-sama benar. Bagaimana Bapak mengambil keputusan seperti ini? Mengambil keputusan dihadapkan dengan dua yang sama-sama benar itu, ya kita harus memperhatikan mana yang lebih urgent, mana yang lebih urgent. Satu contoh ini di sini sama-sama benar. Sekarang sedang musim pemilu. Dan dulu beberapa guru yang izin ikut KPPS atau PPS atau pengawas seperti itu. Ini pemerintah juga memperbolehkan, tetapi di sisi lain sekolah juga tentu akan kerepotan karena guru-gurunya banyak yang luar ini. Ya kita harus pertimbangan yang lebih jauhnya ini untuk kepentingan negara juga. Jadi kita mengizinkan juga. Ya, jadi ada skala prioritas begitu Pak. Walaupun itu benar dan yang ini benar, tapi yang lebih prioritas mana? Ya. Gitu. Kenapa kita perbolehkan? Toh ini tidak setiap hari. Gitu. Sehingga kalau mengganggu untuk kepentingan yang lebih besar sehingga kita mengizinkan. Karena hanya 5 tahun sekali nih Pak ya. Itu kadang-kadang dilema kita di situ, tetapi tetap harus mengambil keputusan, Pak. Ya, terima kasih Pak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa
yang biasa Bapak lakukan selama ini di dalam mengambil keputusan? Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan di dalam mengambil keputusan selama ini, Pak? Langkah-langkahnya ya kita harus tadi mempertimbangkan jenjang lidahnya. Kemudian apakah itu bisa kita putuskan sendiri atau perlu kita rembuk bersama stakeholder. Jadi kita harus menghindari apa ya yang namanya pemimpin yang otoriter, sehingga harapannya nanti keputusan itu keputusan yang terbaik. Berdasarkan Pak, keputusan bersama. Keputusan bersama, iya. Tergantung kalau itu misalnya ini tidak harus keputusan bersama ya dalam langkah keputusan itu. Tapi kalau ini harus keputusan bersama ya. Jadi situasional nih Pak ya, tergantung apakah itu harus diputuskan bersama atau tidak, karena mungkin dari keputusan Bapak itu sudah bijaksana gitu nggih. Iya. Menurut saya seperti itu. Tapi ya masalah benar dan salah itu ya kita wajar. Iya Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi yang benar lawan benar tadi Pak. Nah, jadi hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif di dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Hal-hal yang saya anggap efektif di dalam pengambilan keputusan dilema etika. Ini maksudnya yang ketika Bapak harus memutuskan ini benar, apakah nanti Bapak secara langsung atau harus dirembuk begitu, atau langsung diputuskan sekali itu atau bagaimana? Efektifnya seperti apa Pak? Efektifnya ya kita lihat dulu tadi masalahnya. Masalahnya ini ada dua hal yang sama-sama penting. Kemudian apakah ini harus saya putuskan sendiri atau tidak gitu ya situasional tadi. Situasional ya. Kalau perlu untuk diputuskan bersama ya diputuskan bersama. Satu contoh, kalau misalnya ini ada beberapa masukan terkait dengan kegiatan sekolah yang untuk misalnya ekstra. Saya sampaikan programnya, masukan dari kita terima, kemudian kita putuskan bersama bagaimana supaya kegiatan itu berjalan lancar dan sekolah mampu. Jadi tetap situasional nih Pak, tetap melibatkan stakeholder yang ada sekolah. Kemudian Pak, apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika selama ini? Ada Pak tantangan? Ya tantangannya itu kalau dilema etika itu kadang ada rasa ego. Kemudian keyakinan kita itu apakah benar atau saya mengambil keputusan ini, apakah ini salah atau seperti itu. Sehingga itu menunjukkan pemikiran yang sangat sebenarnya sudah dipikirkan, tetapi kadang-kadang bisa juga tidak. Tetapi pada prinsipnya kita mengambil yang terbaik. Jadi kadang-kadang Pak ada perasaan apakah ini sudah betul atau belum begitu nih Pak ya. Satu contoh, ini sama-sama satu contoh. Kalau misalnya itu di sekolah itu jamnya masuk jam sekian. Kemudian karena situasi dan kondisi ada guru yang izin atau terlambat. Nah, saya harus mengkondisikan kelas itu. Sementara kalau gurunya belum datang, saya yang mengkondisikan seperti itu. Nanti saya terkesannya, wah kayak
kepala sekolah galak, guru yang seperti itu nanti galak. Padahal nguyak-nguyak supaya anak-anak itu tidak berkelihatan sehingga masyarakat semakin percaya kepada kita untuk menitipkan di sekolah kita seperti itu. Toh kita juga harus paham teman-teman kita yang sudah berjalan, kita tidak tahu di dalam sedang ada apa. Jadi tetap mengkondisikan kelas supaya ini Pak, kelasnya tetap aman, berjalan dengan lancar, walaupun ada beberapa guru yang belum hadir. Ya, resikonya nanti kan kalau kita yang sering uyak-uyak anak-anak ya, maka kesannya wah itu guru yang galak. Tapi padahal itikannya baik ya Pak. Pak. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Jadi diselesaikan langsung atau ada tempo beberapa hari untuk menyelesaikan itu? Bentuknya seperti apa itu Pak? Tergantung situasi. Bila itu perlu diselesaikan segera, ya kita selesaikan segera. Tetapi jika tidak, ya kita jadwalkan untuk diselesaikan. Kan ada masalah yang bisa kita selesaikan segera dan ada yang tidak. Contohnya misalnya ya saya pernah seperti ini. Saya ada undangan, kemudian karena saya ada kepentingan juga yang sudah cancel pada hari itu, kemudian undangan itu saya limpahkan ke misalnya Bapak, besok saya ada undangan di sini, sampai di rumah ada undangan lagi yang dari bisa saya delegasikan lagi karena udah pulang, mohon tolong disuruh menghadiri seperti ini di sini. Kemudian ada yang di terus berbagai way seperti ini kan, karena tidak tahu acaranya sehingga tanggapannya itu justru ini saya pernah langsung saja Pak, tapi karena situasinya biasa terpancing dari itu. Sehingga maksud yang baik itu kadang-kadang menjadi tidak baik. Tapi setelah mungkin harapan saya setelah itu kemudian berpikir ya ternyata benar ya. Bagaimana besok kalau saya tidak bisa masuk ke izin, kemudian Pak Kepala Sekolahnya bilang kelas ini bubarkan saja. Saya kan tidak harus menjawab juga seperti itu. Ini yang menurut saya harus selesai juga, tetapi kadang-kadang efeknya itu yang tidak baik. Karena mendadak gitu ya. Mendadak sehingga belum bisa mengambil keputusan apa yang harus saya sampaikan. Jadi tetap Pak, situasional Pak, kadang bisa langsung diputuskan dan kadang-kadang ada penjadwalan tergantung situasi. Terima kasih. Yang terakhir Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak di dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau saya misalnya menghadapi masalah yang itu tidak bisa saya selesaikan sendiri, saya punya atasan, saya punya pimpinan, saya punya teman sejawat. Kalau itu kiranya, saya harus pertimbangan ini dengan atasan saya atasan saya. Kalau tidak ya saya minta masukan dari teman-teman. Jadi tetap ada teman atau atasan ya Pak yang bisa diajak kerjasama di dalam pengambilan keputusan dilema etika. Iya, bukan pengambilan keputusan. Kadang-kadang kalau atasan itu menyarankan memberikan pertimbangan seperti itu. Teman kemudian selain kita menghindari otoriter, kita juga saya pikir senang kalau memang itu diajak diskusi mempertimbangkan masalah ini.
Satu lagi Pak, ini ya berupa refleksi ya Pak. Dari semua yang sudah Bapak sampaikan itu, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak petik dalam pengalaman dalam pengambilan keputusan pilihan nikah? Ya macam-macam. Yang pertama, ada kalanya saya sudah dihadapkan dua dilema etika, pengambilan keputusan saya sudah benar. Yang kedua, kadang-kadang saya itu lebih ke rasa sabar menurut saya yang kurang, sehingga kadang-kadang itu yang mempengaruhi. Padahal kalau mereka memahami maksud saya baik, ini saya sebagai pemimpin, kalau ada masalah saya lebih baik saya sampaikan langsung daripada saya diam-diam tapi saya mengadu ke atasan kemudian menjatuhkan. Itu jangan sampai ya, karena kita satu sekolah, kita satu keluarga. Jadi tetap ada guru tapi manusia lah, saya pada sini dituakan tapi masih banyak kekurangan, jadi saya perlu belajar tidak harus dari yang lebih ke atasan saya tapi dari kemampuan. Ya Pak Giarto, terima kasih. Ternyata cukup lama ya Pak wawancara kita, mengalir saja. Nah ini sebagai tugas dari saya sebagai guru penggerak, calon guru penggerak Batang 9. Terima kasih Pak Giarto sudah menyediakan waktu bagi saya dan semoga ini nanti berguna bagi saya Pak. Sama-sama, tentu saja dalam menjawab itu banyak kertas banyak.